Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Parwansa. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan, yaitu regenerasi pertanian. Dan saya ingin mengambil judul disebut negara agraris Indonesia krisis petani muda. Sebelumnya diketahui bahwa regenerasi pertanian ini sangat penting untuk di masa depan. Selain membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas, sektor pertanian ini itu memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari dan untuk kedaulatan negara gitu. Jadi di sini saya tentunya tidak sendiri untuk membahas permasalahan yang cukup penting dan kompleks, dan saya akan ditemani oleh Tenurul. Oke, halo semuanya, nama saya Nurul Siti Rahayu. Saya adalah salah satu mahasiswa agribisnis tahun 2019, yang dimana sekarang adalah mahasiswa tingkat akhir. Saya juga salah satu anggota dari Departemen Kajian Strategis dan Advokasi BMK BMFAPERTA sebelumnya. Wah, Salam kenal Teh. Iya. Untuk sekarang kesibukan Tenurul ini apa kalau boleh tahu? Kalau dibilang sibuk, layaknya mahasiswa aja sih, sibuk kosan, tugas, dan mungkin kalau misalkan tugas tingkat akhir tuh udah mahasiswa tinggal skripsian aja sih. Dari tetenya sendiri sibuk apa sekarang? Kalau untuk Najwa mungkin menyiapi untuk UAS gitu ya, dan seperti kayak Tenurul juga menyibukkan diri sendiri gitu. Karena jujur saya mahasiswa kupu-kupu di Univ ini ya. Apa Teh? Berarti kan mahasiswa kupu-kupu kan sekarang gitu ya. Mungkin nanti bisa jadi mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya yang nanti menginspirasi. Amin. Menurut Tenurul, seperti diketahui bahwa zaman sekarang ini regenerasi petani ini sangat sulit gitu ya, dan Ya benar. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa pertanian ini didominasi oleh petani-petani yang sudah cukup lansia gitu, yang seharusnya sudah menikmati hidup tuanya gitu, bukan untuk bekerja lagi. Tanggapan Tenurul itu seperti apa? Kalau kita bicara terkait regenerasi petani ya, namanya regenerasi berarti kan ada penggantian, bahwasanya harus adanya pengganti dari tenaga kerja petani tua dengan petani yang lebih muda. Nah, kalau misalkan kita tanya terkait regenerasi petani saat ini, regenerasi petani tentunya sangat penting ya dalam pembangunan pertanian. Karena kan yang namanya pembangunan pertanian, kita nggak cuma belajar terkait input, bagaimana kita terkait input produksinya kayak pupuk dan lain sebagainya, tapi tenaga kerja itu adalah satu hal yang utama gitu. Tanpa ada tenaga kerja, tentunya semua hal terkait produksi atau mungkin penanganan pasca panen dan lain sebagainya terkait pembangunan pertanian akan berhenti. Wah, seperti itu. Berarti cukup sangat penting berarti ya, karena diketahui juga bahwa petani-petani yang sudah lansia gitu sangat minim teknologi gitu ya. Jadi pentingnya regenerasi petani ini untuk menjalankan sebuah output maupun inputnya gitu ya Teh. Ya, kalau misalkan dibilang regenerasi penting ya itu salah satu hal utamanya ya. Kan kita udah bukan lagi terkait 4.0, di mana kita sekarang bakal mengenal lagi nih yang namanya teknologi society 5.0. Nah, yang dimana kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan berdasarkan data yang ada 50% dari petani itu sendiri itu adalah usia di atas 50 tahun gitu. Kalau kita terus kasihkan diri tanpa mengetahui bahwasanya regenerasi itu penting, maka masa kita bakal lewat gitu. Karena yang namanya Indonesia saat ini kita dapat yang namanya bonus demografi. Kita punya anak-anak muda yang dimana 65% untuk populasi yang ada di Indonesia adalah anak-anak muda. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan hal ini, terus kita harus abai dengan situasi yang ada, dan kita cenderung bisa dikatakan kita sebagai masyarakat, kita pun sebagai mahasiswa acuh sama halnya yang namanya regenerasi petani muda, maka mungkin berkemungkinan bahwasanya di masa mendatang kita nggak punya lagi pengganti petani-petani tua yang dimana 50%-nya itu adalah petani tua gitu. Kalau misalnya kita saat ini abai, tentunya 50% ini siapa yang akan menggantikan? Kalau misalnya tidak tergantikan, bagaimana pembangunannya gitu? Menjadi hal yang sangat lucu ketika
kita sebagai negara agraris yang tadi disebutkan ya, tapi kita sendiri cenderung abai gitu. Bahwasanya untuk kita peduli dengan yang namanya sektor pertanian itu adalah hal yang penting, karena kita tahu juga nih dalam salah satu pilar pembangunan yang namanya ketahanan pangan itu juga akan mempengaruhi terkait pilar-pilar lainnya. Ketika pangan itu jatuh akan mempengaruhi ekonomi, itu udah satu hal yang udah pasti, yang mungkin tetenya juga udah belajar nih mahasiswa agribisnis. Betul sekali. Jadi kalau semisalnya sektor pertanian ini berhenti, maka pilar-pilar yang lain juga akan terganggu gitu ya, Tia. Seperti tadi yang diketahui bahwa ketahanan pangan akan menurun, dan pilar-pilar lain seperti kedaulatan negara, dan pastinya nanti bakal ada mungkin demo-demo gitu ya, Tia. Jadi Betul. setelah kita dikasih tahu tadi tentang pentingnya regenerasi pertanian, menurut Teteh kondisi apa sih yang ada di masyarakat Banten sekarang tentang regenerasi tersebut gitu? Kalau ditanya bagaimana kondisi di Banten terutama regenerasi petani, coba kita tanya diri kita dulu nih. Dari Tetehnya mau nggak nih lanjut di bidang pertanian kalau kerja? Kalau untuk saya sih, kalau untuk terjun di lapangan sepertinya tidak. Cuman kalau untuk seperti produksi atau menghasilkan suatu produk, saya tertarik di situ. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pertanian ya, sebenarnya kan pertanian itu kan banyak. Kalau misalkan di agri sendiri kan pertanian itu dari hulu sampai hilir, dari Betul. produksi sampai nanti proses penanganannya, bagaimana nanti pengolahannya, pemasarannya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana sih situasi regenerasi petani terutama di Banten, jawabannya yang seperti tadi Teteh katakan. Nah, salah satu senior kita namanya Teh Indri itu juga pernah melakukan riset di dalam skripsinya, bahwasanya mahasiswa Untirta, terutama mahasiswa pertanian sendiri, cenderung untuk minatnya dalam meneruskan pertanian atau regenerasi petani itu kurang gitu. Nah, ini jadi satu hal yang bisa dikatakan ini adalah suatu ancaman. Ketika kita terutama kita ya, kita mahasiswa pertanian tapi kita cenderung kita masih ragu nih, kita mau lanjut di bidang pertanian apa enggak ya, terutama mungkin kalau misalnya mahasiswa agribisnis yang banyak gue maulah di pertanian tapi gue nggak maulah yang produksinya karena capek, karena lain sebagainya gitu. Dan itu kan hal-hal yang umumnya banyak menjadi yang ada di mindset kita dan jadi persepsi kita bahwasanya pertaniannya aduh gimana ya, gue jadi mahasiswa pertanian tapi gue kayaknya nggak mau deh kalau misalkan terjun langsung untuk produksinya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kita regenerasi petani di Banten bagaimana, berdasarkan data BPS juga ya, skala nasional aja mengatakan bahwasanya usia tua itu lebih banyak, 50% dari 60%-nya. Nah, itu menandakan bahwasanya ada hal atau ada sesuatu yang membuat hal ini terjadi. Dan di Banten pun juga demikian gitu. Ternyata minat atau mungkin terkait daya tarik dari branding di bidang pertanian itu sendiri bagi mahasiswa pertanian atau mungkin mahasiswa-mahasiswa lainnya yang untuk terjun di bidang pertanian tuh minim banget. Sedangkan kita tahu kan tadi bahwasanya untuk pembangunan itu regenerasi itu penting gitu. Nah, ini jadi suatu hal yang banyak dipertanyakan dan juga banyak diperbincangkan ketika kita mau maju, kita mau jadi negara maju, tapi kita sendiri kita abai terkait pembangunan, terutama pembangunan pertanian yang dimana tadi dibilang penting. Dan kita sebenarnya udah tahu sebagai mahasiswa kuliah mungkin kita udah tahu gitu, tapi banyak pun pula regenerasi petani itu terhambat karena persepsi dari masyarakat yang masih belum paham bahwasanya pembangunan pertanian itu penting gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan secara data regenerasi pertanian di Banten saat ini memprihatinkan karena melihat bahwasanya dari mahasiswanya atau mungkin dari generasi-generasi mudanya cenderung untuk minatnya sendiri untuk di bidang pertanian itu sangat minim dan bisa dikatakan kurang cenderung untuk mau terjun langsung sih. Ya, saya juga membaca gitu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten bahwa petani muda ini sekitar dari umur produktif mereka gitu hanya 16.000 yang minat ke dalam sektor pertanian, sedangkan untuk umur 40 sampai 55 tahun itu sekitar 500 jiwa. Berarti di situ membuktikan bahwa ada sesuatu yang membatasi mereka untuk masuk ke dalam sektor pertanian tersebut gitu. Seperti perspektif masyarakat bahwa kamu jangan jadi petani, kamu mau miskin gitu kan. Ada kan yang membicarakan seperti itu. Terus ada juga kalau kamu
kalau buat apa kamu pendidikan tinggi-tinggi kalau jadi petani gitu. Jadi mungkin salah perspektif masyarakat ini yang membuat para petani muda, para seperti kita gitu, mahasiswa lainnya yang membatasi untuk tidak masuk ke sektor pertanian. Menurut Teteh itu apa saja yang membatasi dan membuat remaja-remaja seperti kita gitu, khususnya mahasiswa di bidang fakultas pertanian tersebut tidak ingin masuk ke dalam sektor pertanian gitu. Berarti kita udah bicara terkait tantangan ya. Bagaimana sih cara sebenarnya kenapa sih bisa untuk regenerasi pertanian itu susah gitu? Kenapa hal ini dapat terjadi gitu? Kalau misalkan dibilang regenerasi pertanian itu susah, ya mungkin susah gitu. Karena tadi yang dibilang, kita sudah ditanamkan oleh orang tua kita bahkan kayak kamu mahasiswa pertanian, kamu mau jadi apa nantinya? Betul sekali. Itu sebuah tanda tanya besar. Terus banyak juga persepsi kayak bidang pertanian mah kotor-kotoran, udah otomatis terjelit namanya kemiskinan gitu. Pertanian nggak bakal lepas yang namanya kotor, miskin. Yang namanya bisa dikatakan pandangan-pandangannya seperti ini adalah satu hal yang utama gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita dibilang bahwasanya pertanian itu cuman ada miskinnya aja, itu salah. Kalau misalkan pertanian itu ada suksesnya aja, itu juga nggak benar. Iya, betul sekali. Nah, balik lagi ke bidang pertanian itu sendiri kan sebenarnya pertanian yang namanya kita pertanian ya, kita itu berurusan sama yang namanya sumber daya alam, tanah, terus kita juga ngurusin yang namanya makhluk hidup ya, tumbuhan, tanaman, yang dimana sebenarnya untuk di bidang pertanian ini kenapa sih sedikit orang yang mampu berani mengambil keputusan atau terjun di bidang pertanian? Yang pertama karena nggak ada yang namanya keberanian. Betul. Karena apa? Karena untuk terjun di bidang pertanian kita akan menghadapi yang namanya resiko, tantangan dan segala hal yang itu bersifat ketidakmungkinan. Itu ada yang namanya di bidang pertanian. Di bidang pertanian kita nggak tahu ketika kita gunain bibit yang baik, kita gunain pupuk yang baik, apakah menghasilkan hal yang baik gitu, atau produktivitasnya akan baik gitu. Karena yang namanya kita berurusan dengan hal yang dimana itu ada kuasa lain selain ada yang namanya kecerdasan dari kita sendiri gitu. Kita berurusan dengan alam, kadang alam pun juga bisa memberikan hal yang bisa kita inginkan, ada juga yang kita tidak inginkan gitu. Ketika kita melakukan di bidang pertanian, terutama kita produksi, kita nggak tahu gitu, apakah nanti berkemungkinan saat ini kita tanaman is okay gitu, ketika sebelum panen itu kondisinya baik, ternyata ketika seminggu sebelum panen ternyata ada hama atau mungkin diterjang banjir dan lain sebagainya. Nah itu ada di bidang pertanian. Di bidang pertanian itu punya resiko dan juga di situ adalah sebuah tantangannya gitu. Resiko bisa dikatakan memang resiko di bidang pertanian itu berat atau besar gitu. Tapi yang namanya resiko itu kita bisa perkecil dengan adanya yang namanya untuk menghindari itu kita melakukan tindakan sebelumnya atau kejadian kita melakukan hal-hal pencegahan kayak misalkan hama, gimana caranya pencegahan hama, kita bisa semprot terkait bagaimana cara pencegahan hama. Hal-hal itu sebenarnya ada dan kalau misalnya kita pelajari dengan teguh kemungkinan kita bisa melakukannya. Nah selain itu ada tantangan terkait persepsi. Ada yang namanya yang katakan bahwasanya kita bisa maju di bidang pertanian kalau misalnya kita punya privilege dan kapasitas uang yang banyak gitu. Padahal nggak sepenuhnya hal itu benar. Kalau misalkan dibilang pertanian, kalau misalkan tetehnya mungkin udah belajar agribisnis juga, kalau di bidang pertanian yang namanya resiko rugi dan lain sebagainya itu ada gitu. Nah, gimana kita ngejalaninya, karena di bidang pertanian itu nggak cuman kita butuh yang namanya input, tapi kita harus punya kompeten. Di bidang pertanian kita nggak bisa ngomong doang kayak paling gini aja, tapi ketika kita tahu suatu teori tapi kita nggak tahu implementasinya, nah di bidang pertanian itu yang menyebabkan banyaknya resiko dan juga banyaknya kegagalan. Nah selain itu juga kenapa sih banyak anak muda atau mungkin petani-petani tua yang cenderung masih bertahan, karena ya petani-petani tua inilah yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Sedangkan untuk anak-anak muda, kita yang namanya anak muda, kita pikirannya rasional, realistis. Kita tahu bahwasanya kehidupan di masa mendatang kita punya banyak kebutuhan, kita perlu banyak bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan itu, ya kita pasti mikirnya gue harus cari prospek kerja yang udah jelas gitu hasilnya. Nah, yang tadi dikatakan bagaimana kita mengambil tantangan tersebut dan kita hadapin gitu. Nah,
selain itu juga kenapa sih terkait regenerasi petani itu sulit? Karena branding dari pertanian itu sendiri yang sampai saat ini masih salah. Kenapa dibilang masih salah? Karena kalau misalkan brandingnya sudah baik itu, kalau misalkan kita lebih dikenalkan dengan bahwasanya banyak loh pertanian atau anak-anak muda atau bahkan mungkin usia-usia di atas kita 40 tahun yang sebenarnya bisa sukses di bidang pertanian. Hasil atau output dari kerjanya itu bisa lebih dari jutaan gitu. Bahkan sebenarnya hal itu terjadi. Tapi yang banyak diangkat di sini adalah kebanyakan petani kita adalah petani-petani yang bisa dikatakan penggarap atau mungkin petani-petani yang memiliki luas lahan yang nggak ada di atas dari 2 hektar. Nah, sedangkan kalau misalkan berdasarkan teori yang ada ya, dengan penerapannya harusnya untuk dapat keuntungan di bidang pertanian kita harus punya yang namanya efisiensi dan juga terkait efektivitas kerja dan efisiensi itu terjadi apabila kita punya lahan yang sangat luas, kita kerjakan dalam waktu yang sama, tenaga kita yang keluarkan sama, maka di situ ada keuntungan. Nah, maka disinilah peranan pemerintah atau bahkan kita sebagai mahasiswa muda atau mahasiswa ya tentunya untuk bahwasanya kita harus bangun persepsi yang baik nih di bidang pertanian. Kita harus kenalkan bahwasanya bidang pertanian nggak selamanya kotor loh. Ada bidang pertanian tadi disebutkan, sektor hilir di benak bisnisnya, sektor hilir yang dimana bagaimana pengolahannya, atau mungkin juga kita juga kenal yang namanya inovasi-inovasi di bidang pertanian yang dimana pertanian itu nggak cuma tanah, ada yang namanya hidroponik, aquaponik dan sebagainya, banyak banget inovasi yang dimana di bidang pertanian itu udah banyak. Selain kalau misalkan alasannya karena kotor, sebenarnya banyak inovasi yang nggak kotor-kotoran. Kalau misalkan alasannya karena persepsi, ya ini gimana caranya kita aja gitu kita sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai manusia yang sudah sadar gitu bahwasanya pembangunan itu penting, regenerasi itu penting. Terutama gimana kita bisa kerja kalau misalkan perut kita aja kosong. Nah, bagaimana kita menata pembangunan ekonomi kalau kebutuhan dari tenaga kerja sendiri, kebutuhan nutrisinya aja tidak terpenuhi gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara pembangunan, sebenarnya pembangunan pertanian itu adalah hal yang bakalan nantinya membahas terkait pembangunan lainnya gitu. Kalau misalkan sekarang kita masih duduk manis dan juga mungkin terkait kita acuh sama hal-hal tersebut dan kita pun tidak memberikan impact kepada masyarakat atau mungkin lainnya bahwasanya pencerdasan, bahwasanya regenerasi itu penting dan kita pula mengubah persepsi masyarakat bahwasanya petani itu tidak hanya bahwasanya bidang yang kotor dan juga merugikan, itu berarti tandanya kita masih kurang mengambil inisiasi. Nah, mungkin kita bisa mengambil inisiasi biar gimana caranya sih hal-hal seperti itu, hal-hal yang membuat keraguan itu bisa teratasi. Dan untuk dapat menyelesaikan keraguan ini tentunya harus ada pembuktian. Pembuktian itu baik itu dilakukan sama pemerintah, bagaimana mendorong dari masyarakatnya atau mungkin generasi mudanya. Kan pemerintah saat ini juga melakukan pencetakan untuk petani millennials, dan diharap juga dengan adanya gerakan ini bisa nanti dibangun-bangun atau mungkin diajak pula nanti petani-petani lainnya yang mungkin dapat berkontribusi gitu, selain yang saat ini dilakukan atau difokuskan terhadap populasi tertentu gitu. Selain itu juga selain adanya gerakan pemerintah yang mendorong entah itu kebijakan pemberian lahan atau mungkin lain sebagainya, perlu juga peranan sebagaimana kita masyarakat mencerdaskan bahwasanya pertanian itu penting, karena kita nggak akan bisa terus bertahan hidup kalau misalnya pangan kita tidak terpenuhi gitu sih. Betul sekali, karena banyak beberapa permasalahan dan solusi yang telah diberikan. Yang pertama mungkin tadi keberanian untuk mengambil resiko gitu. Tadi diomongin juga sama Teh Nurul bahwa banyak remaja-remaja seperti sekarang gitu ya, regenerasi pertaniannya itu takut akan kotor gitu, takut akan tanah. Padahal tidak semua di bidang sektor pertanian itu bermain dengan tanah ya Teh ya. Tadi ada hidroponik juga gitu kan. Terus yang kedua perspektif masyarakat, persepsi gitu. Persepsi ini sebenarnya bisa dipatahkan karena mungkin sekarang kurangnya penginformasian. Iya, penginformasian gitu. Di zaman sekarang di mana-mana yang diinformasikan itu hanya petani yang seperti dalam konotasi negatif gitu ya, seperti kayak petani gagal panen, terus petani tanamannya dirusak hama, padahal di lapangan sendiri bahwa beberapa petani itu sukses gitu ya Teh ya.
dan dalam 1 bulan menghasilkan output yang sampai ratusan juta gitu. Mungkin karena kurangnya memasarkan gitu, memamerkan bahwa kesuksesan petani menjadikan remaja-remaja seperti sekarang itu takut dalam ingin masuk ke sektor pertanian gitu. Oke, ini betul banget. Jadi bisa dikatakan bahwasanya regenerasi petani itu penting, dan yang tadi dibilang gitu bahwasanya ya kalau bukan kita siapa lagi. Kalau misalkan dibilang persepsi susah untuk dipatahkan, ini hanya berbicara tentang waktu dan bagaimana kita konsistensi kita untuk memperbarui bagaimana mindset di masyarakat. Kalau kita sendiri, terutama kita mahasiswa pertanian, belum bisa menjawab gimana caranya lo bangga menjadi mahasiswa pertanian, itu tandanya masih banyak tanda tanya besar kenapa kita bisa terjun di bidang pertanian. Kalau misalnya kita masih ragu nih sama pilihan kita. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman atau mungkin kita sendiri masih ragu, terutama mahasiswa pertanian ya, kenapa kita harus ada di bidang pertanian dan kenapa pertanian itu penting dan lain sebagainya. Kalau misalkan banyak yang berbicara mungkin dari senior kita, ingat di masa mendatang ekonomi itu penting, atau mungkin informasi itu penting, tetapi yang paling penting bagaimana cara bertahan hidup. Kita nggak akan bisa bertahan hidup ketika pangan kita terganggu. Nah, itu juga yang tadi dibilang gitu, kalau misalkan pangan kita terganggu, otomatis ekonomi terganggu. Dan kalau kita bisa dikatakan kita itu cenderung untuk melakukan impor, atau kita yang namanya terbiasa untuk Produk luar diberi. negeri. Nah, ketika kita udah kecenderungan untuk konsumtif produk luar negeri, berarti nanti siap-siap kita akan dinamakan dengan penjajahan melalui produk-produk mereka gitu. Betul sekali. Ketika nanti ada suatu hal atau perpolitikan, dan ketika memang kita pun masih bisa dikatakan kita tidak bisa berdiri sendiri gitu, terutama untuk pangan, berarti itu tandanya negara kita harus siap ketika nanti dalam perpolitikan negara lain akan cenderung mengambil alih gitu. Karena kan sektor pangan ini kan terutama sektor yang bisa dikatakan kebutuhan inti atau kebutuhan yang dimana kebutuhan pokok. Ketika kebutuhan pokok terutama harus dipenuhi dong. Kalau misalkan terkait rumah dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa bagaimana caranya dipenuhi dengan harus usaha gitu. Tapi kalau misalnya namanya pangan itu kan nggak bisa ditunda. Nah, itu tandanya bahwasanya pertanian itu masih akan menjadi hal atau sektor yang masih dikatakan primadona di masa mendatang. Pangan akan terus yang namanya dibutuhkan gitu. Nggak ada yang namanya di masa mendatang nggak perlu pangan, karena kalau misalkan kayak gitu berarti udah bukan manusia lagi gitu yang mengelola. Selagi ada manusia, pangan harus tetap diproduksi gitu ya. Betul. Karena sektor pangan, sektor ekonomi, sektor ketahanan, mungkin ketahanan negara gitu, sangat berkaitan satu sama lain. Jika salah satu di antara mereka terputus, maka negara ini akan hancur gitu ya, akan banyak peperangan di mana-mana gitu karena krisis pangan gitu. Terus untuk Tenurul, berarti seperti ini nih peran penyuluhan ini berarti sangat penting ya untuk pengedukasian juga gitu kan. Seperti kita mahasiswa Fakultas Pertanian berperan penting untuk menyiarkan gitu. Pentingnya regenerasi pertanian di masa yang akan datang. Karena kalau tidak adanya regenerasi pertanian, maka apa Indonesia ingin menjadi apa gitu. Terus kita ingin memakan apa gitu kan ya Teh. Ya kalau misalkan dibilang seperti tadi ya, itu saya sepakat banget. Kalau misalkan kita abai sama pertanian, ya kita menjadi apa? Titel kita sebagai negara agraris akan hilang gitu mungkin, atau mungkin hanya akan menjadi sejarah gitu nanti di masa yang generasi yang masa datang. Terus tadi juga sebenarnya saya sepakat banget sama pendapat Tetes bahwasanya ya ini yang dibilang pertanian itu penting, ya itu sangat penting, dan peranan kita pun juga sangat penting di dalamnya. Karena kan kita mahasiswa ya, kita punya peranan, kita juga tahu tidak ada perguruan tinggi, kita harus menjunjung itu semua, yang dimana kita punya hal atau kita punya privilege lebih dibandingkan yang bukan mahasiswa. Iya betul. Dalam pembangunan. Nah kalau misalnya kita sebagai mahasiswa aja lalai nih sama peranan kita atau mungkin lain sebagainya, ya berarti titel kita sebagai maha dari siswa dapat dipertanyakan. Betul sekali. Wah, keren sekali. Berarti setelah mungkin beberapa menit tadi ya kita berbincang-bincang tentang permasalahan regenerasi pertanian, solusi apa yang harus diberikan, dan seberapa penting regenerasi pertanian ini
untuk di masa yang akan datang, menurut Teteh motivasi apa yang harus diberikan untuk para remaja seperti kita dan untuk orang-orang yang ingin meneruskan ke dalam sektor pertanian tersebut gitu? Motivasi ya? Iya. Sebenarnya kalau motivasi kayaknya saya juga perlu motivasi ya. Iya, semua orang kayaknya harus Iya, benar. perlu motivasi, karena tidak ada motivasi kita mungkin akan tersesat di jalan karena tidak adanya arahan gitu. Oke, kalau misalkan dibilang bagaimana motivasi kita buat terus konsisten di bidang pertanian, terutama kita sebagai mahasiswa pertanian harus berkontribusi di bidang pertanian, mungkin ini aja sih motivasinya, bahwasanya kita sebagai mahasiswa pertanian yang namanya kita sudah ada di bidang itu ya, sangat disayangkan ketika kita tidak bisa memberikan peranan yang lebih gitu di bidang tersebut. Ketika kita sudah dapatkan ilmunya, masa ya kita tinggalkan ilmunya dan ya udah berpindah di bidang lainnya gitu. Karena kalau kita masih cenderung terkait pemikiran kita bahwasanya kebutuhan terkait uang itu penting, bahwasanya pertanian pun juga nantinya dapat sebuah jawaban gitu sebagai bisa dikatakan pekerjaan gitu. Dan pekerjaan itu pun sebenarnya ketika kita menggeluti bidang pertanian kita juga dapat maju. Dan kalau misalnya kita bergelut di bidang pertanian, jangan takut untuk yang namanya gagal, karena kegagalan itu adalah suatu hal yang perlu dilakukan dan perlu dicoba kembali untuk dapat keberhasilan. Nah, kita sebagaimana mahasiswa pertanian tentunya kita nggak boleh nih yang namanya punya mental pantang menyerah, karena kan bidang pertanian adalah bidang yang penuh dengan risiko dan juga tantangan. Betul. Kalau sekali. kita dari awal udah punya mental yang pesimis dan lain sebagainya, tentunya kita nggak bisa nih membuat branding pertanian lebih baik, dan juga kita tidak bisa yang namanya melakukan hal yang lebih atau mungkin maksimal di bidang pertanian. Nah, untuk teman-teman terutama yang ada di bidang pertanian, mungkin kita harus ingat lagi bahwasanya kita sebagai mahasiswa terutama yang udah berkecimpung di bidang pertanian, kita tahu problematika di bidang pertanian, tapi akan menjadi hal yang sangat sia-sia ketika kita tahu permasalahannya tapi kita tidak benahi masalahnya di mana dan caranya apa. Ketika kita udah tahu cara solusinya apa, berarti kita tinggal menjalankannya gitu. Dan untuk menjalankannya itu, karena memang ini hal yang sulit, yang perlu kita lakukan adalah menjalankannya dengan bekerja sama. Kita nggak bisa ngebangun bidang pertanian ini dengan cara masing-masing. Bidang pertanian itu banyak atau multisektor, dari hulu sampai hilir. Kita nggak mungkin untuk membangun pertanian itu sendiri. Nah, maka itu yang perlu kita lakukan adalah saling merangkul, saling untuk memberikan motivasi satu sama lain, bahwasanya kita bisa memberitahu ke orang luar terutama di bidang pertanian itu pertama hal yang penting, dan bagaimana kita bisa mengatakan atau bisa membuktikan bahwasanya pertanian akan menjadi hal atau sektor yang penting di masa yang mendatang. Karena kalau misalkan kita kita dibilang tutup telinga atau mungkin tutup mata kan hal tersebut, berarti sama aja kita bisa dikatakan ya patut dipertanyakan gitu. Karena kita sudah tahu permasalahannya, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, tapi ketika kita hanya bisa berbicara tanpa adanya aksi, maka disitulah permasalahan akan tetap ada gitu. Mungkin buat kita semua tetap semangat. Kita harus tahu bahwasanya pertanian adalah satu sektor yang penting, salah satu sektor penting, dan kita harus yakin bahwasanya di masa mendatang pertanian atau sektor pangan adalah hal yang akan nantinya menjadi suatu hal yang bisa dikatakan pusatnya pembangunan gitu. Karena pertanian atau pangan akan selalu ada dan akan selalu dibutuhkan. Dan jadi buat teman-teman atau mungkin orang-orang yang udah berkecimpung di bidang pertanian, jangan sampai ketika gagal kita selesai di situ aja, tapi kita harus bangun lagi, kita bangkit lagi, dan percaya bahwasanya kita tuh bisa gitu, dan kita bisa dengan cara kita bersama-sama. Mungkin itu aja sih. Wah, betul sekali ya. Jadi udah dikasih tahu bahwa tidak ada jika ingin berhasil maka kita harus gagal dulu ya Tia. Tuh. Karena dari kegagalan tersebut kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan memperbaiki apa sih yang membuat kita gagal di dalam perjalanan tersebut gitu. Dan diketahui juga tadi bahwa kita selaku mahasiswa, maha dari para siswa, jika kita hanya diam tanpa melakukan aksi maka dipertanyakan gitu kan, untuk apa kamu tahu tapi kamu tidak memberikan aksi kamu gitu, memberikan tenaga kamu untuk memperbaiki permasalahan tersebut gitu ya. Sebelum kita ke penghujung podcast pada kali ini gitu ya, dari Teh Nurul
ada nggak sih yang ingin dibicarakan tentang sektor pertanian ke publik, ataupun Teteh selaku mahasiswa Fakultas Pertanian yang ingin memberikan gitu sebuah informasi tentang terkait yang Teteh pelajari? Kalau terkait pesan ya, mungkin pesan untuk semua masyarakat umum ya, bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap paham bahwasanya kita itu adalah negara agraris, kita adalah negara yang bisa dikatakan kita sebenarnya kalau misalkan kita dibilang sumber dayanya yang kurang, kita nggak kurang gitu, tapi mungkin kitanya yang kurang bersyukur, atau mungkin kitanya sendiri yang kurang dapat mengolah hal tersebut. Karena berdasarkan riset juga di bidang pertanian ternyata banyak peluangnya, banyak juga potensinya, tetapi potensi itu masih belum bisa dimaksimalkan. Nah, itu tandanya bahwasanya ketika kita punya peluang nih, kita punya bonus demografi, kita punya peluang yang besar karena sumber daya kita juga pun mendukung, dan juga kita harus tahu bahwasanya yang namanya sektor pertanian adalah sektor yang bisa dikatakan sektor yang penting, dan kita sebagaimana manusia kita harus kembali lagi kita mengetahui bahwasanya yang namanya pangan nggak bisa kita lupakan, yang namanya pangan nggak bisa kita nomor duakan. Maka dari itu kita harus sama-sama tahu dan paham yang namanya regenerasi itu penting, pembangunan pertanian itu penting, dan kita sebagaimana masyarakat harus sama-sama sadar dan mungkin saling mengingatkan gitu ketika ada salah satu atau dua kita yang diragukan karena adanya suatu hal yang kurang menyenangkan, kita harus saling menguatkan. Kita harus saling bersama-sama bergandengan dan membuktikan bahwasanya pertanian itu dapat maju, dan pertanian itu bukanlah sektor yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Ya, sangat informatif sekali ya Teh ya. Berarti tadi diketahui juga bahwa jika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita wajib memberitahu gitu, ibarat kesimpulannya mas seperti itu ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Teh Nurul karena telah mendampingi saya untuk membahas podcast pada hari ini, dan untuk para pendengar terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Saya Najwa Parwansa, Saya Nurul Siti Rahayu, pamit undur diri. Assalamualaikum. Yeay. Yeay.